Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera selalu. Salam sehat selalu. Salam sejahtera. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera selalu. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Baiklah, kali ini kita bertemu kembali dengan saya Aris Martini di pelajaran sistem komputer. Ini adalah buku referensi saya. Dan kita sudah masuk ke topik kedua, yaitu gerbang logika. Sebelum kita memulai pelajaran ini atau menyaksikan materi ini, saya persilahkan anak-anakku untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Mari kita lanjutkan materinya. Ini adalah 10 materi yang akan saya sampaikan di topik 2 tentang gerbang logika. Yang pertama itu pengertian gerbang logika OR, AND, NOT, NOR, NAND, XOR, XNOR, flip-flop, dan counter. Baik, kita masuk ke pengertian dari gerbang logika. Sebelumnya saya sampaikan dulu sedikit pendahuluan tentang gerbang logika ini. Sebuah komputer itu merupakan rangkaian dari ribuan atau bahkan jutaan transistor, di mana rangkaian transistor tersebut masing-masing dihubungkan oleh gerbang logika yang memiliki fungsi untuk melakukan operasi dasar terhadap input nomor yang diberikan. Dalam bentuk gerbang logika, ada beberapa bentuk gerbang logika, di antaranya AND, OR, NOR, dan NAND. Output yang dihasilkan kemudian akan didekode agar menjadi data yang mudah dimengerti oleh manusia. Setelah itu, data akan ditampilkan melalui output device, misalnya monitor atau printer. Nah, kita masuk ke pengertian gerbang logika. Komputer itu diibaratkan adalah sebuah kalkulator modern yang dapat diprogram untuk melakukan operasi logika dan aritmetika otomatis. Nah, sebelum diolah CPU, setiap data yang masuk akan dikonversi dalam bentuk biner. Selanjutnya akan diproses oleh komputasi pada data tersebut, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hasilnya akan dikirim ke peralatan output seperti monitor, printer, dan lainnya. Nah, prinsip dasar CPU ini sebenarnya adalah rangkaian gerbang logika yang memiliki tugas memanipulasi input atau masukan data menjadi bentuk keluaran data atau output tertentu. Hasil input-output berupa nilai 1, 0, true, false. Jadi kalau 1 itu true, kalau 0 itu false. Nah, gerbang logika itu adalah sebuah blok sirkuit. Sebuah blok sirkuit atau rangkaian dasar digital yang berfungsi mengolah masukan atau input data digital yang berupa nilai 0 dan 1. Dalam perancangan dan pembahasannya, gerbang logika menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, gerbang logika dan pengoperasiannya memenuhi aturan
aljabar boolean. Ya, ini aljabar boolean dalam sistem linear. Pada dasarnya gerbang logika hanya mengenal 3 operasi dasar, yaitu NOT, AND, dan OR saja. Tapi nanti ada kombinasi dari ketiga gerbang tersebut. Nah, ini gerbang logika pertama yang akan kita pelajari. Saya ganti warna dulu. Oke. Definisi dari gerbang OR, dia dapat menerima 2 atau lebih input dan menghasilkan satu output saja. Nilai 1 akan muncul jika salah satu inputnya bernilai 1. Nah, ini persamaan dari gerbang logika. Jadi dia persamaannya menggunakan plus logikanya. Nah, ini adalah rangkaian elektronik. Kemudian ini adalah simbol dari gerbang logika OR. Diingat-ingat ya. Kemudian ini adalah tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini akan selalu ada dan akan selalu kalian temukan di mata pelajaran ini. Jadi tadi sudah dijelaskan di sini nilai 1 akan muncul jika salah satu input bernilai 1. Nih, ini inputnya, ini bagian input, AB input, outputnya X. Jadi jika salah satu dari AB ini bernilai 1, maka X-nya akan bernilai 1. Itulah maksud dari ini. Jadi kalau inputnya 0, 1, salah satunya sudah 1, berarti outputnya sudah bisa dipastikan nilainya 1. Ya, semoga dimengerti. Nah, ini kita lihat dulu animasi dari dari gerbang logika OR. Jadi ini. Nah, kalau inputnya salah satunya 1, dia outputnya 1. Kalau outputnya 1, kalau inputnya salah satunya 1 ya, kalau dua-duanya 0 berarti 0. Baik, kita lanjutkan ke gerbang logika N. Gerbang logika N dapat memiliki lebih dari 2 input atau lebih, dan dia hanya menghasilkan 1 input. Gerbang logika N ini menghasilkan nilai input 1 hanya jika semua inputnya bernilai 1. Nah, ini persamaannya itu, ini kalau A, N, B bisa ditulis dengan titik seperti ini, atau digabung seperti ini tanpa titik. Jadi seperti perkalian. Nah, ini adalah simbol dari gerbang logika N, dan ini adalah tabel kebenaran, dimana tadi sudah dijelaskan di definisi bahwa hanya jika semua input bernilai 1 di nilai outputnya 1. Jadi ini output ya, bukan input tapi output. Jadi outputnya akan bernilai 1 jika kedua input ini bernilai 1 juga. Jadi selain itu outputnya adalah 0. Nah, ini adalah simulasi dari gerbang N. Nah, ini bisa dilihat jika inputnya kedua-duanya 0, salah satu bernilai 1 dia 0, tapi ketika dua-duanya bernilai 1, maka outputnya akan menjadi 1. Saya ambil animasinya dari panduanteknisi.com. Kita lanjut ke
gerbang logika berikutnya, yaitu gerbang logika NOT. NOT ini biasa juga disebut dengan inverter atau hanya menerima satu input saja. Dia hanya menerima satu input dan menghasilkan satu output, di mana semua input itu akan dibalikkan berlawanan. Jadi antara input dan output itu hasilnya akan berlawanan. Itu sebabnya disebut dengan inverter atau pembalik. Jadi ini adalah gambarnya, simbolnya, dan ini adalah persamaannya. Jadi persamaannya dia ada identik nih, di atas ada tanda seperti aksen, tanda garis di atas. Biasa juga diberi tanda petik 2 atau tanda petik 1. Tapi kita biasakan saja dengan ini supaya tidak gamang dengan tanda baca. Kemudian tabel kebenarannya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa dia akan membalikkan semua input jadi berlawanan. Jadi ketika kita inputkan 0, outputnya akan menjadi 1. Ketika kita inputkan 1, maka outputnya akan menjadi 0. Itu semoga mudah dipahami. Kita lanjut. Ini adalah animasi atau simulasi dari gerbang logika NOT. Jadi dia akan membalikkan ketika 0 hasilnya 1, ketika 1 hasilnya 0. Oke. Selanjutnya adalah gerbang logika NOR. NOR itu kombinasi dari NOT dan OR. Dimana setiap output dari gerbang OR akan dibalikkan, karena ketemu dengan NOT tadi kan, akan dibalikkan. Jadi udah kita OR kan, baru kita NOT-kan lagi. Nah, karena itu simbolnya seperti ini, kita OR kan dulu, baru kita NOT-kan. Nah, setelah disatukan, inilah hasil atau simbol bentukan dari gerbang logika NOT. Nah, ini semoga ini kelihatan. Ini persamaannya. Nah, karena dia OR, ada tanda plus, ada tanda plus ini atau tanda operator penjumlahan. Nah, ada garis di atas sebagai identitas kalau dia menggunakan NOT. Nah, kita cek 0 or 0 itu hasilnya 0, maka harus dibalik. Ketika dibalik 0 hasilnya adalah 1. Kemudian 0 dan 0 or 1 itu hasilnya 1. Hasilnya 1. Dibalik NOT jadinya 0. Sama. OR, prinsip OR tadi adalah ketika salah satu input bernilai 1, maka dia akan bernilai 1 outputnya. Jadi sudah bisa dipastikan yang di sini itu outputnya 1, maka ketika dinotkan output dari 0 itu adalah 0. Oke. Kita lanjut ke simulasi NOR. Ini simulasi NOR. Kita lanjut. Oke, ke gerbang logika NAND. NAND itu kombinasi dari NOT dan AND. Nah, maka setiap output dari gerbang AND tadi akan dibalikkan. Nah, kalau sekarang AND, kalau yang tadi adalah OR. Jadi NOT AND, berarti bukan AND kalau di bahasa Indonesia, bukan AND, NOT AND, bukan DAN. Nah, ini jadi setiap output dari gerbang N akan dibalikkan. Nah, persamaannya seperti ini, sama dengan N, tapi dia punya ciri khas di atas. Ada seperti payung, ya, ada tanda garis atau aksen di atas. Nah, ini adalah simbol dari gerbang logika. Simbol ya. Nah, simbolnya seperti ini. Ada N, ini N, dan ini NOT.
Nah, jadinya seperti ini yang kita pakai. Nah, ini adalah tabel kebenaran. Kita cek prinsip dari gerbang logika N itu, kalau dua-duanya bernilai 1 maka outputnya bernilai 1. Jika salah satu maka bernilai 0. Maka ini sudah bisa dipastikan nilainya adalah 0. Oke, nilainya 0, dan ini sudah bisa dipastikan nilainya 1. Maka output dari 1, 2, 3 ini akan menjadi 1. Kenapa? Karena dibalikkan oleh 0. Nah, karena ini tadi bernilai 1 dibalikkan oleh 0, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah gerbang logika XOR. XOR atau executive OR. Executive OR itu merupakan sebuah gerbang logika yang akan menghasilkan keluaran atau output berpotensi tinggi atau 1 jika nilai masukannya atau input berbeda. Jadi kalau berbeda maka nilainya, namun jika kedua nilai input itu sama, maka misalnya 0 atau 1 saja, maka output yang dihasilkan adalah 0 atau false. Nah, mirip-mirip dengan OR ya, mirip-mirip dengan OR. Tapi kalau OR kan 1 dan 1 itu 1. Jadi ini prinsipnya ya. Nah, ini definisinya agak kurang ke atas ya. Menghasilkan nilai output 1 jika kedua input sama. Jadi 0, 0 sama, 1, 1 sama, maka dia akan bernilai 0. Nah, ketika 0, 1, 1, 0 hanya salah satu saja, 1 memiliki dua nilai input yang sama, berarti selain itu adalah, maaf, ya betul, berarti ini salah. Ini nilainya menghasilkan nilai output 0 ya, jika kedua nilai inputnya sama. Ini simbolnya agak berbeda. XOR ini ada tanda plus, kemudian dikasih lingkaran, atau ada lingkaran di dalamnya ada tanda plus. Nah, seperti ini. Nah, ini persamaannya, dan ini adalah lambang dari XOR. Kita lanjut. XOR tidak ada animasinya. Kita beranjak ke XNOR. XNOR itu executive not or not. Berarti executive not or itu merupakan gerbang logika yang menghasilkan nilai output. Nah, ini kayaknya salah lagi. Nilai kebalikan dari executive not tadi ya. Executive OR, XOR. Nah, menghasilkan nilai output 1 jika memiliki dua input yang sama. Sepertinya tidak begitu. Merupakan gerbang logika yang menghasilkan nilai keluaran output dengan potensial 1. Jadi, nilainya akan 1 jika kedua inputan sama. Oh ya, ini betul. Ini betul. Jadi, nilainya kebalikan dari XOR. Jadi, kalau XOR tadi, outputnya akan 0 kalau inputnya sama. Sementara kalau XNOR, outputnya akan 1 jika inputnya sama. Jadi kebalikan dari XOR. Nah, XOR tadi lambangnya ada tanda plus. Nah, karena ada not, maka dikasih garis di atas. Ini simbolnya. Nah, ini tadi sini ya. Nah, namanya bisa ditulis seperti ini atau seperti ini persamaannya. Jadi seperti definisinya, bahwa jika akan menghasilkan nilai input 1 jika memiliki dua nilai input yang sama. Yang sama ini, garis ini,
yang sama ini. Yang lain berarti nilainya akan 0. Oke, kita lanjutkan ini animasi dari XNOR. Lanjut flip-flop. Nah, flip-flop ini adalah sebenarnya rangkaian digital adder, subtractor, encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer itu merupakan rangkaian kombinasi yang menghasilkan nilai output sesuai nilai yang diinputkan. Namun, rangkaian tersebut, rangkaian tadi yang di atas tadi, tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan sebuah nilai seperti alat pengingat atau biasa kita sebut dengan memori. Jadi rangkaian di atas ini tidak bisa menyimpan. Nah, sirkuit pengingat atau yang lebih dikenal dengan memori merupakan rangkaian digital yang dapat digunakan untuk menyimpan nilai data yang suatu saat dapat dipanggil menjadi sebuah nilai input untuk proses selanjutnya. Jadi dapat dikatakan bahwa unit memori digunakan untuk menyimpan data masa lalu atau data sebelumnya. Nah, rangkaian memori dalam sirkuit digital terkecil tersebut sebagai flip-flop. Flip-flop ini sering disebut dengan atau dikenal sebagai pengunci atau latch atau multivibrator bistabil. Prinsip kerja flip-flop adalah rangkaian gerbang logika dengan dua kondisi yang stabil, dengan nilai output bersifat tetap sampai ada pulsa yang menjadi pemicu perubahan nilai keluaran output tersebut. Flip-flop ada banyak jenisnya. Setelah ini kita akan lihat atau cek apa saja jenis dari flip-flop. Nah, ini salah satunya adalah set reset flip-flop atau SRFF. Jenis flip-flop ini merupakan salah satu rangkaian yang paling sederhana. Rangkaian logika SRF dapat terdiri atas rangkaian logika NOT, NAND, atau NOR. Nama lain dari SRF itu adalah Set Clear Flip-flop atau SCFF. Rangkaian SRFF menggunakan model operasi transparent loss, atau yaitu nilai output yang dihasilkan akan merespon nilai input yang dengan cara mengunci input atau latch, atau dengan kata lain menyimpan nilai input tersebut. Rangkaian flip-flop menggunakan kombinasi gerbang NOT. Nih, contohnya merupakan rangkaian paling sederhana, yaitu dengan menghubungkan dua gerbang NOT untuk menghasilkan output bernilai tinggi. Ini input, outputnya ini. Ya. Kemudian konsep kerja seri SRFF sebagai berikut. Nah, ini perlu diketahui gambar simbol flip-flopnya seperti ini. Nah, ini jika ini S ya. Jika S ini bernilai 1 dan R juga bernilai 1 adalah sebagai berikut. Maka nilai keluaran Q dan Q ini tidak akan terpengaruh oleh kondisi ini. Nah, sekarang kita bagaimana jika S-nya bernilai 0. S bernilai 0 akan menyebabkan keluaran output
Q itu bernilai 1. Ini ya, koma. Ya. Kondisi ini disebut sebagai rangkaian flip-flop sedang dalam keadaan di head. Oke. Bagaimana jika kebalikan dari ini ya, ininya kita balik, apa yang akan terjadi? Ininya bernilai 0 dan ininya bernilai 1. Oke. Ini akan mengakibatkan keluaran output Q-nya jadi 0. Nah, ya, jadi 0. Nah, pada saat ini bisa disebut dengan reset. Nah, jika S dan R-nya 0, rangkaian FF sedang dalam kondisi di-set dan di-reset secara bersamaan, sehingga menghasilkan output yang tidak stabil. Kondisi demikian tidak boleh terjadi atau not use atau keadaan terlarang. Oke, kita lihat tabel kebenarannya seperti ini. Nah, ini jadi SR-nya tadi 00 kan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kondisi tidak berubah, dia stabil. Nah, kondisi seperti ini tidak boleh digunakan atau terlarang. Nah, kinerja SRFF kita cek pada gambar tadi itu masih belum sempurna karena masih menghasilkan keluaran output yang tidak konsisten atau ada kata not use atau terlarang. Hal itu disebabkan tidak terdapatnya saluran pengendali proses flip-flop itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ditambahkan saluran input yang berfungsi sebagai pengendali pada rangkaian SRFF yang disebut sebagai clock. Nah, ditambah ini. Saluran tambahan ini merupakan sinyal kontinu yang bertugas mengontrol keluaran atau output rangkaian SR atau dikenal dengan istilah clock SRFF. Jadi ini nanti akan mengontrol keluarannya supaya ini tidak ada not use. Ya, jadi ini kalau ini 1 mungkin ini 0 nanti, jadi hingga nanti di sini keluarnya tidak seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, jika flip-flop merupakan perbaikan dari sistem SRFF dengan menambahkan saluran clock. Ini ya. Kemungkinan timbulnya keluaran output terlarang dapat dihindari jika FF bekerja secara aktif setelah dipicu oleh satu pulsa atau clock positif atau negatif. Seringkali digunakan sebagai rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. JKFF sebenarnya adalah rangkaian dasar SRFF dengan 2 gerbang N. Dan saluran masuk RS yang dilengkapi dengan rangkaian diferensiator atau pembentuk denyut pulsa clock ini. SR. Oke, dan ini adalah tambangnya seperti ini. Ketika saluran C dan K memperoleh input bernilai rendah atau 0, gerbang N tidak akan memberikan respon, yang berakibat nilai keluaran output pada Q tetap bertahan pada keadaan terakhir, Q action. Namun jika jalur J bernilai rendah dan K bernilai tinggi, J bernilai rendah dan K bernilai tinggi,
flip-flop akan menghasilkan output 0 pada Q. Dan hal tersebut tidak berlaku jika kondisi FF sebelumnya dalam keadaan reset atau keluaran Q atau output Q dalam keadaan rendah. Lanjut. Dua, ada yang ketiga harusnya. Ini ketiga ya. Oke, ketiga, delay flip-flop atau DFF atau data flip-flop merupakan sebuah perbaikan dari SRFF yang terdiri atas kombinasi rangkaian clock FF dan sebuah gerbang NOT pada terminal masukan atau input R pada SRFF atau terminal K pada JKFF. Tujuan utama dari DFF adalah menghindari terjadinya kondisi terlarang ketika input sama dengan S, sama dengan R, sama dengan 1. Ini adalah rangkaian DF. Ya, ini DF dari JK. Sementara ini, yang kedua ini adalah FR. Oke, kita lanjut. Ini adalah simbol dari DFF. Simbolnya seperti itu. Kemudian kita lihat tabel kondisi dari DFF. Bentar, saya hapus dulu. Ya, biar kelihatan. Nah, ini adalah kondisi DFF. Hold. Ini hold, ini data 0, data 1. Selanjutnya, counter. Counter atau pencacah adalah salah satu implementasi dari rangkaian flip-flop yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti jam digital, pencatat waktu, tegangan, frekuensi, dan lain sebagainya. Counter termasuk rangkaian yang mengkombinasikan beberapa flip-flop. Semua tipe flip-flop yang dilengkapi dengan saluran preset PR atau SD, clock, CR atau CP, atau clear, CR atau RD, dapat dipergunakan sebagai komponen rangkaian flip-flop. Baik, ada dua jenis counter, yaitu yang pertama pencacah tidak sinkron. Pencacah tidak sinkron ini memiliki nama lain revolve through counter, spatial counter, atau serial control. Counter adalah rangkaian ketika input Q dari flip-flop sebelumnya akan menjadi sebuah input data di saluran CK dan flip-flop berikutnya. Kondisi output FF dalam rangkaian ketika berubah tidak berlangsung bersamaan terhadap clock pulsa yang terjadi. Clock pulsa hanya berlangsung pada FF ke 0. Sementara itu, perubahan flip-flop berikutnya menunggu proses tertujunya FF. Sebelumnya, proses terjadi secara berulang hingga flip-flop terakhir. Nah, ini adalah contoh dari salah satu rangkaian pencacah tidak sinkron, karena ya, kita lanjut. Yang kedua adalah pencacah sinkron. Kelemahan pencacah tidak sinkron tadi adalah terjadinya delay atau waktu tunda yang diakibatkan perubahan setiap FF
tidak secara bersamaan atau bergantian. Oleh karena itu, diperlukan pemicu pulsa clock. Nih. Yang dilakukan pada setiap FF secara serentak. Selain itu, diperlukan juga gerbang logika dan teknik pengendalian perubahan FF tergantung dari clock pulsa itu sendiri. Perbedaan pencacah sinkron dengan pencacah tidak sinkron adalah sebagai berikut. Saluran CK setiap FF akan terhubung dalam sebuah sambungan agar clock pulsa bisa dijalankan bersamaan. FF yang paling depan berfungsi sebagai LSB dengan saluran J dan K diberikan pada bit sebesar 1 secara bertahap. Sementara itu, saluran J dan K pada F akan dikendalikan berdasarkan kombinasi keluaran output FF sebelumnya. Sambungan pencacah sinkron lebih banyak daripada pencacah tidak sinkron. Pencacah sinkron lebih cepat daripada pencacah tidak sinkron ketika menghitung clock frekuensi pada jarak dan waktu yang sama. Oke. Akhirnya alhamdulillah topik 2 kita sudah selesai. Selamat mempelajari materi yang saya sampaikan. Kita bertemu lagi di topik 3. Saya ucapkan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Sampai bertemu di kelas nyata.